pertama saya akan melakukan perhitungan pada aspek SDM, yang dimana ya, kita memiliki ada data nama, bidang, gaji, kehadiran dengan presentase, dan nilai kinerja. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata gaji, rata-rata kehadiran, nilai kinerja tertinggi, karyawan nilai tertinggi, nilai kinerja terendah, dan karyawan nilai terendah. Yang pertama, kita akan mencari terkait rata-rata gaji, yang dimana rata-rata gaji yaitu merupakan sama dengan average pakai C2. C2 yaitu merupakan gaji dari Andi sampai data terakhir yaitu DW, yang dimana menghasilkan rata-rata gaji dari seluruh karyawan yaitu 4.918.333.000. Nah, selanjutnya yaitu mencari rata-rata kehadiran, yang dimana rata-rata kehadiran menggunakan rumus sama dengan average range dari kehadiran D2 dari Andi hingga Dewi, yang dimana eh, hasilnya yaitu 94%. Selanjutnya yaitu mencari nilai kinerja tertinggi dengan rumus sama dengan max buka kurung E2 merupakan dari nilai kinerja Andi hingga nilai kinerja Dewi yaitu 81, yang dimana hasilnya yaitu nilai kinerja tertinggi yaitu 92. Nah, selanjutnya yaitu karyawan nilai tertinggi, yaitu kita mencari dengan rumus dengan indeks range dari nama Andi hingga Dewi, dan juga selanjutnya yaitu titik koma pakai rumus match buka kurung max buka kurung E2 yaitu nilai kinerja di Andi hingga Dewi tutup kurung titik koma E2 yaitu Andi nilai kinerja Andi hingga nilai kinerja Dewi titik koma 0 tutup kurung 2 kali, yang dimana hasilnya karyawan nilai tertinggi yaitu jatuh pada Raka. Selanjutnya yaitu nilai kinerja terendah, yaitu dengan cara rumusnya sama dengan min range buka kurung E2 yaitu nilai kinerja dari Andi 87 hingga nilai kinerja Dewi yaitu 81 tutup kurung, yang dimana hasilnya yaitu nilai kinerja terendah adalah 80. Nah, kita selanjutnya yaitu mencari karyawan nilai terendah, yang dimana rumusnya yaitu sama dengan indeks buka kurung H2 yaitu nama dari Andi hingga Dewi, terus titik koma match buka kurung min buka kurung E2 yaitu nilai kinerja dari Andi 87 hingga bawah yaitu Dewi, tutup kurung titik koma E2 yaitu nilai kinerja juga dari Andi uh, hingga Dewi ini, habis itu titik koma 0 tutup kurung, yang dimana menghasilkan karyawan dengan nilai terendah adalah online. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari membuat terkait grafik hubungan kehadiran dan versus nilai kinerja karyawan, yang dimana menghasilkan grafik seperti yang ada di gambar. Baik, Baik, di sini saya akan menjelaskan pada aspek keuangan terlebih dahulu. Nah, saya memiliki data nama karyawan, jabatan, gaji pokok. Untuk pertanyaannya yaitu, dari data di atas, carilah total gaji karyawan, rata-rata gaji karyawan, dan kategorikan karyawan yang akan mendapat subsidi dari perusahaan. Nah, yang pertama saya akan mencari terkait total gaji karyawan, yang dimana total gaji karyawan memakai rumus sama dengan sum buka kurung range dari gaji pokok semua dari Bima Rahayu hingga Bunga Nugroho, yang dimana hasilnya yaitu Rp577.360.000. Selanjutnya yaitu saya akan mencari terkait rata-rata gaji karyawan, yang dimana menggunakan rumus sama dengan average buka kurung range dari gaji pokok Bima Rahayu hingga Bunga Nugroho
tutup kurung, sama dengan menghasilkan 28.868.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu mencari terkait subsidi, apakah karyawan tersebut mendapatkan subsidi atau tidak. Dengan rumus sama dengan if buka kurung C2 yaitu gaji pokok kurang dari 100 juta, titik koma, petik, iya, petik, titik koma, petik, tidak, petik, tutup kurung. Yang menghasilkan eh, yang dari Bima Rahayu sendiri mendapatkan subsidi dan selainnya ada yang mendapat, ada yang tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis kinerja pemasaran Gmart, yang dimana saya memiliki data analisis kinerja Gmart, tabel data produk, tabel target, dan bonus. Nah, yang pertama saya akan mencari total revenue dengan rumus sama dengan E6 merupakan jumlah terjual dari kode produk 331 dikali harga per unit F6 yaitu harga per unit 331 menghasilkan 6.426.000 rupiah. Dan untuk yang lain bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu mencari total biaya produksi dengan rumus D15 merupakan total revenue dikali buka kurung 1 min lookup buka kurung range dari tabel data produk titik koma 3 titik koma false tutup kurung menghasilkan 5.140.800.000 rupiah. Yang lain bisa lihat di sini. Selanjutnya yaitu mencari laba kotor dengan rumus sama dengan D15 merupakan total revenue dikurangi E15 total biaya produksi dikurangi G6 merupakan biaya iklan yang menghasilkan 285.200. Yang lain bisa lihat di sini. Nah, status bonus yaitu menggunakan rumus sama dengan if buka kurung N buka kurung E15 merupakan total biaya produksi, titik koma M7 hingga 09 merupakan tabel target dan bonus, titik koma 2 titik koma false titik koma E6 merupakan eh, E6 merupakan total biaya produksi lebih besar dari 130 dikarenakan jika jumlah terjual lebih besar dari 130. Nah, F15 merupakan laba kotor lebih besar dari 20 juta. Tutup kurung titik koma petik iya petik titik koma petik tidak petik tutup kurung. Bahwa menghasilkan status bonus untuk semua kode produk merupakan tidak. Selanjutnya yaitu mencari kategori prioritas produk. Menggunakan rumus sama dengan if buka kurung OR buka kurung lookup buka kurung C15 merupakan kode produk, titik koma I16 I6 hingga K8 merupakan tabel data produk, titik koma 3 titik koma false tutup kurung lebih besar dari 25% karena study case-nya yaitu premium jika kategori lebih besar dari 25%, titik koma lookup buka kurung C15 merupakan kode produk, titik koma I6 hingga K8 merupakan tabel data produk, titik koma 2 titik koma false tutup kurung sama dengan petik elektronik petik tutup kurung titik koma petik premium petik titik koma petik standar petik tutup kurung menghasilkan bahwa kategori prioritas produk ada standar premium premium standar premium. Nah, selanjutnya yaitu mencari bonus penjualan per baris menggunakan rumus sama dengan if buka kurung E6 merupakan jumlah terjual lebih besar sama dengan lookup buka kurung M7 hingga 09 merupakan tabel target dan bonus, titik koma 2 titik koma false tutup kurung titik koma lookup buka kurung M7 hingga 09 merupakan tabel target dan bonus, titik koma 3 titik koma false tutup kurung titik koma petik X petik tutup kurung yang dimana menghasilkan seluruh dari kode produk merupakan bonus penjualnya per baris X. Nah, selanjutnya saya akan mencari terkait analisis agregat. Pertama yaitu produk dengan laba kotor tertinggi, yang dimana menggunakan rumus sama dengan indeks, buka kurung C15 hingga C19 merupakan kode produk, titik koma match, titik, titik koma match, buka kurung max, buka kurung F15 hingga F19 merupakan laba kotor, titik koma F15 hingga F19 merupakan laba kotor, titik koma 0, tutup kurung yang menghasilkan bahwa produk dengan laba kotor tertinggi jatuh pada CM333. Selanjutnya yaitu mencari produk dengan laba kotor terendah, yang dimana menggunakan rumus sama dengan indeks buka kurung C15 hingga C19 merupakan kode produk, titik koma match buka kurung min
buka kurung F15 hingga F19 merupakan laba kotor, tutup kurung titik koma F15 hingga F19 merupakan laba kotor, titik koma 0, tutup kurung tutup kurung. Yang dimana bahwa laba kotor terendah jatuh pada kode produk CM332. Selanjutnya saya akan mencari rata-rata jumlah terjual per transaksi menggunakan rumus sama dengan average buka kurung E6 hingga E10 merupakan jumlah terjual, tutup kurung sama dengan ada rata-rata jumlah terjual per transaksi yaitu 139. Nah, selanjutnya yaitu total seluruh biaya iklan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung G6 hingga G10 merupakan biaya iklan dari semua kode produk yang menghasilkan bahwa uh, totalnya yaitu Rp7.090.000. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.